Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan kawan dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu berbuat baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini kepada kita adalah berkenaan dengan Menpan RB akhirnya ungkap penentu pengangkatan tenaga non SN atau honorer menjadi P3K katanya ya. Ini rinciannya. Seperti apa menurut saya, mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat jaya ini. Baik, untuk satu gelas juga di kopi gitu kan ya. Nah, informasi yang makin sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya makin lansir dari www.ayobandung.com. Untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan subrek dulu, atau untuk memastikan kebenaran dari informasi yang makin sampaikan, silakan kawan-kawan meluncur ke kolom deskripsi, karena Maki biasanya sertakan link informasi yang Maki sampaikan ini di kolom deskripsi untuk memastikan kebenaran dari setiap informasi yang Maki berikan gitu ya. Informasi yang beredar adalah soal nasib tenaga honorer, katanya kawan-kawan. Menpan RB akhirnya ungkap penentu pengangkatan P3K. Ini rinciannya. Ini diposting pada hari Minggu kemarin. Ya, 16 Juni pukul 14.26 oleh Bang Aji. Halo Bang, salam kenal dari Bang Arya, Bang Aki gitu ya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang lainnya. Amin. Nah, ini dia penentu honorer menjadi P3K akhirnya diungkap katanya oleh Menpan RB. Sebelumnya tenaga honorer berikatan akan diangkat menjadi P3K tahun 4, betul ya. Karena ini sudah menjadi amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa semua tenaga non SN atau istilah lainnya apapun itu katanya ya, seperti yang istilah kita kenal adalah tenaga honorer, harus sudah tuntas per Desember 2024. Ini di pasal 66 kalau nggak salah. Bahkan di pasal berikutnya atau sebelumnya nggak lupa nih, seluruh pemerintah daerah dilarang merekrut tenaga honorer kembali. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-SN yang sudah terdata dalam database yang jumlahnya 1,7 juta dan saat ini sedang masuk verifikasi dan validasi gitu kawan-kawan. Lanjut. Menyebut tes P3K yang diikuti oleh tenaga honorer hanya formalitas gitu ya. Jadi tes yang akan diikuti kawan-kawan nanti CAT itu sifatnya formalitas kawan-kawan. Tapi ingat, walaupun dia formalitas nih, ini dia memang formalitas. Nanti kawan-kawan akan ada ranking. Maka nanti kawan-kawan yang lolos rankingan itu akan menjadi P3K ASN ya, ASN. Satu P3K, satu P3K memang ya, P3K-nya ada dua, ada full time, ada part time. Kalau kawan-kawan lolos perankingan, maka kawan-kawan akan masuk full time diarahkan. Kalau belum, maka kawan-kawan akan diarahkan menjadi part time. Contoh misalkan di daerah A membuka formasi 500, sementara ada honorer di sini 600. Otomatis dari 1 sampai 500 dia akan di ranking dulu. Dari ranking 1 sampai 500 dia akan menjadi full time. Nah, sisanya yang 100 itu akan menjadi part time. Nah, kalau sudah menjadi part time, tapi kesemuanya juga akan mengantongi NIP nih semua, baik full time maupun part time. Tapi nanti yang part time ini ketika daerah A ini ada kehilangan pegawai, dalam arti ada ASN yang pensiun, maka tinggal yang menarik yang 100 orang-orang ini lagi. Itu sebabnya kenapa diberikan NIP gitu. Itu memudahkan nantinya gitu. Gitu ya. Lanjut. Meskipun formalitas wajib, jadi tetap CAT itu wajib diikuti. Bahkan ini menjadi pintu gerbang kawan-kawan untuk menjadi ASN P3K. Kalau nggak ikut CASN, CAT ini nggak bisa jadi ASN P3K. Jadi kawan-kawan harus sehat, berdoa nanti pada pelaksanaannya kawan-kawan jangan sampai jatuh sakit gitu. Karena nggak bisa nanti jadi ASN P3K kalau nggak ikut CAT, karena kuncinya adalah CAT. Oke, itu tes tersebut nantinya digunakan untuk verifikasi ulang. Jadi maksud tujuan kawan-kawan daftar ikut CAT itu adalah memastikan bahwa kawan-kawan memang ada gitu, yang terdata dalam database katanya ya. Walaupun sekarang saat ini sedang dilangsungkan perpal ya, itu amanat undang-undang katanya ya. Pasal 66 pasal 66 benar kan, dijelaskan tenaga honorer dan sejenisnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2004. Sekarang udah bulan 6, bentar lagi masuk 12. Nah ya, tinggal 6 bulan lagi kawan-kawan untuk kawan-kawan menerima kabar gembira ini. Itu penataan yang dimaksud verifikasi, validasi dan pengangkatan oleh lembaga berwenang katanya. Kemudian saat ini memang belum menentukan mekanisme yang akan digunakan untuk mengangkat tenaga honorer P3K. Ya memang belum, karena pemerintah saat ini sedang menanti menggodok ya PP turunan.
beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Menpan RB dan kementerian lainnya melakukan rapat bahas PP turunan ini yang akan mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian tenggakan non-ASN menjadi ASN 3K. Oke, lanjut. Nah, tapi ada bocoran katanya Menpan RB sudah memberi bocoran kriteria penentu pengangkatan yang harus dimiliki oleh tenaga honorer. Oke. Kriteria tersebut diungkap oleh Menpan Anas bersama BKN membahas progres pengadaan P3K24 dan platform digital manajemen ASN di Jakarta Jumat 17 Mei 2004. Oh, sudah lama berarti ya. Dalam tersebut dijelaskan bahwa saat ini terdapat 1,7 juta tuh kawan-kawan ya yang masuk database. Data tersebut diverifikasi dan validasi. Pelaksanaan Perpa dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga honorer melalui ini nantilah. Oke, jawab Perpa data berdasarkan kelompok. Oke, lanjut ya. Adapun kriteria pokja adalah surat keputusan pengangkatan tuh. Masa kerja kawan-kawan, usia, tingkat pendidikan serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sementara itu BPKP diberi tugas sebagai tim quality assurance yang menanggung jawab pokja. Oke. Ini masa kerja kawan-kawan nih. Anas mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama instansi terkait sedang meracik kebijakan yang tepat sebelum mengangkat tenaga honorer. Kemenpan RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K, yaitu dia yang disebut PP manajemen PP turunan ASN ini. Inilah rumusan formulasi yang sedang diracik oleh Kemenpan RB bersama BKN dan lain-lain. Bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga honorer ASN yang jumlahnya mencapai 1,7 juta akan diselesaikan berdasarkan Menpan RB ini, PP turunan ini gitu kan, ya gitu. Rencananya kebijakan yang ditetapkan Menpan RB dengan hasil Perpa 6 kriteria pokja. Tentu formulasi tersebut katanya nih berdasarkan Perpa 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu akan ada tuh di sini. Oke, ada ya, itu betul kan, ada P3K full time paruh waktu itu ya. Penuh waktu itu ini penuh waktu full time, ini paruh waktu part time. Nah, gajinya bagaimana dengan yang part time? Ini tidak akan kurang dari gaji yang sudah diterima kawan-kawan sekarang, gaji saat ini gitu ya. Jadi kawan-kawan yang sekarang jadi honor digaji 2 juta gak akan kurang dari sini gitu kawan-kawan ya. Lanjut. Oke, berdasarkan laporan terakhir dari Kemenpan RB hasil Perpa tenaga honorer per 17 Mei 2004, yaitu kriteria 2 mencapai 89%, kriteria ketiga sudah selesai 100%, kriteria 4 mencapai 63%, kriteria 5 oke mungkin tadi itu ya. Nah, ini dia informasinya ya. Nah, barangkali kawan-kawan itu saja dulu yang bisa diberikan kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya kawan-kawan, saat ini pemerintah memang telah berupaya untuk segera menyelesaikan PP turunan ini. PP turunan ini, karena PP turunan inilah yang akan menjadi payung hukum dalam menyelesaikan tenaga non ASN yang jumlahnya 1,7 juta ini. Nah, melalui PP ini di sini nanti bahkan diprediksi akan ada masuk prioritas katanya ya. Yang menjadi siapa duluan, jadi akan dapat afirmasi seperti apa yang diprediksi itu usia, masa kerja gitu ya. Mungkin juga lembaga pendidikan, tadi latar belakang pendidikan ya. Dan lain sebagainya, kalau guru mungkin punya serdik dan lain sebagainya. Jadi, tugas kita adalah bagaimana sekarang memaksimalkan usahanya. Ya, maksimalkan doanya. Semakin lama semakin bagus untuk pelaksanaan tesnya yang diprediksi Juli atau Agustus. Maka makin bagus untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tesnya melalui belajar yang maksimal nih. Karena apalagi usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi bola tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa harus diimbangkan, juga lagunya perjuangan dan doa. Oke, barangkali cukup di sini, mudah-mudahan thank you for watching. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.